Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini kita akan susur sungai dengan sebuah tema pendidikan informal dalam pusaran Bajaka. Bapak Ibu sekalian, dengan maraknya dan viralnya Bajaka menjadi sebuah fenomena dalam dunia pendidikan, utamanya pada pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Kami dari BP PAUD Humas Kalimantan Tengah akan melihat dari sisi pendidikan informal, dan kita akan coba susur sungai untuk mendapatkan pencerahan, penjelasan yang nantinya dapat kami jadikan bagian bahan ajar kami untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat seperti apakah sesungguhnya Bajaka itu. Terima kasih, mari kita ikuti perjalanan kita. Kita sedang berada di wisata air hitam Sepangau, dan kita sudah bersama-sama narasumber kita. Ini adalah petani asli dari akar Bajaka, dan ini juga narasumbernya, ada dua narasumber yang akan memperdalam pengetahuan kita terkait dengan akar Bajaka, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan lebih jelas. Mari kita ikuti. Kita bersama-sama, ayo. Kita akan menuju ke hutan di mana kita akan berburu akar Bajaka. Kita akan naik transportasi air sekitar berapa menit, Ibu? Sekitar 30 menit kita akan sampai ke hutan di mana akar Bajaka akan kita temukan. Mari kita ke sana. Kita akan mulai susur sungai, tepatnya Sungai Hitam, untuk berburu Bajaka. Dan ini sudah mulai, kita bisa lihat kanan kiri kita. Ini ada tim yang satu itu sedang menuju dan kami ada 3 tim di sini yang akan susur sungai untuk mendapatkan Bajaka. Terima kasih, mari kita ikuti berikutnya. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Kita sedang berada di perjalanan. Di kanan kiri kita ini ada pohon asau yang mengitari Sungai Hitam, yang tentunya ini memberikan sebuah nutrisi bagi tumbuhnya akar Bajaka. Kita bisa lihat di kiri kita, kanan kita, ini adalah tanaman asau yang tumbuh di sekitar sungai. Nah, semuanya dikelilingi oleh tanaman asau yang tumbuh di sekitar sungai ini. La 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 la.
kita telah menelusuri perjalanan selama 30 menit dengan menggunakan transportasi air dari Pelabuhan Kereng. Akhirnya kita sampai ke hutan Ampar, hutan Batu Ampar, untuk melihat bagaimana akar-akar bajakah yang berkualitas yang bisa dijadikan sebagai bahan obat tradisional khas dari kearifan lokal Kalimantan Tengah. Bersama kita sudah hadir ini narasumber kita, Bapak siapa? Pak Nasrin. Pak Nasrin yang akan memberikan penjelasan terkait dengan bajakah atau akar kelalawit. Akar kelalawit. Akar? Kalau bilang orang sini. Akar kelalawit. Akar kelalawit. Ya, akar kelalawit. Itu nama lain dari bajakah. Mungkin nanti kalau ada akar kelalawit itu ya bajakah itu. Iya, bajakah itu. Ini Pak Nasrin ya. Ini narasumber kita Pak Nasrin dan didampingi oleh Ibu Nurlela. Ini adalah masyarakat asli sini. Masyarakat asli. Asli Dayak. Asli Dayak. Asli Dayak, lahir di Dayak. Dayak apa ini namanya? Dayaknya apa? Dayak Kalteng, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Karena ada dengar ada Dayak apa itu? Ada Anjung, Dayak Songan, Katingan dan sebagainya. Kalau ini Dayak Kalimantan Tengah. Kereng Bangkirai kita. Kereng Bangpalang. Oke. Baiklah, kita ikuti perjalanan berikutnya menelusuri hutan belantara. Yang ini pohon-pohon apa ini namanya nih? Rasau. Ini pohon Rasau. Iya. Dimanfaatkan untuk apa ini? Rasau kalau buahnya ini Pak bisa dimakan. Buahnya bisa dimakan. Kemarin kita pernah bikin apa dodol dari Ya, ini kan jadi penghasilan Rasau ya. ibu dari dari Kereng Bangkirai ini. Kita kalau ini berbuah kita gunakan. Ya, kita lihat dari dekat pohon rasau karena ini bisa menginspirasi kita kenapa akar bajakah ini juga mungkin dikelilingi oleh ini pohon rasau Pak. Pohon rasau. Batangnya bisa difungsikan untuk apa ini batangnya? Nggak bisa kalau batangnya Pak. Kita ambil cuman ambil buah. Buahnya saja ya. Daunnya belum difungsikan untuk apa gitu? Belum. Oke. Buahnya ini berbentuk kayak buah apa? Nangka. Buah nangka. Cuma ada berduri Baiklah, kan. ini mungkin ada. Ini bisa difoto yang ini agak lebat. Ini pohon rasau yang berada dan mengelilingi sungai sepanjang susur sungai ini. Kanan kiri dipenuhi dengan Rasau. Rasau itu kalau Jawa itu rasa ya. Rasau. Berarti rasa yang luar biasa. Oke lah, baik kita lanjutkan perjalanan kita. Sebutkan namanya apa? Ini namanya Tembura. Bilang orang sini kan. Ya. Berhubung anak saya kemarin kan kena mandel. Jadi habis itu kan langsung ada yang bilang ini bisa untuk mengobati mandel kan. Langsung ini di blender kan. Ya, ambil airnya langsung diminum. Ya syukur alhamdulillah. Sampai sekarang nggak ada lagi keluhannya. Tapi mencarinya kan sulit ini, Pak. Susah Pak. Ini memang enak aja Bisa ditanam. Iya, kalau di Kereng itu banyak ini. Ditanam beda lagi nanti. Ada dua jenis loh. Ini kan tumbuhnya Ini di tumbuh hutan. alami. Ada yang agak lebar kalau daunnya nih. Ditanam lain Kalau lagi. ditanam sudah lain Iya lagi kan ya. tanahnya beda. Soalnya ini tanahnya beda. Beda tanahnya. Kalau yang Tahu memang bisa kita dibudidayakan tanam gitu atau di tanah yang ini kan dia besar daunnya. Ini kan kayak di rawa, di apa ini kayak gini kan. Tumbuhnya apa beda. Kalau sudah di tempat kita tuhnya besar. Iya Besar daunnya juga besar. Anu ini. Nanti Pak, ditabuk aja pakai parang, nanti akar-akarnya dibawa. Oh iya. Iya. Tapi ini bisa diambil, soalnya kita kan ada yang jemput dari sana itu. Pulangnya langsung dari sana dan bukan dari sini. Ya. Beda kita nggak balik arah. Ya nggak balik arah. Dipilih aja. Ini kan Akarnya bagus akarnya. ini kan kalau ditanam ini memang tumbuh ini. Nah, bikin keripiknya. Tambora. Tambora.
Jadi ini salah satu obat herbal juga. Kalau kena diare, ini bisa digunakan. Cara pemakaiannya direbus pakai air sekitar 1 gelas sampai jadi setengah gelas, baru diminum, Pak. Ini buat diare. Direbus ya. Ya, direbus. Ukurannya gimana? Ukurannya segenggam lah, Pak. Segenggam. 1 gelas itu. Sudah ada akar. Oh iya. Oh sip. Ya, ini Pak ya, buat anu diare kan. Nah, ini harus pucuknya. Ya, harus pucuknya yang diambil. Bukan teh pucuk aja ini berarti ya. Enggak, ini juga Mesisin berkhasiat pucuk, Pak. ini. Mensisin. Mensisin Mensisin ya, jangan lupa mensisin. Tadi ada buahnya. Ya, buahnya saya kasih Bapak ini tadi. Nah, itu mana buahnya tadi, Pak? Buah mensisin. Buah mesisin Buah tadi mesisin. kita. Mana jatuh? Ada tadi jatuh saya kemana? Oh, gantungnya. Tolong diperjelas ini. Nanti kalau ada tanaman yang semacam ini. Ini nah, Mesisin nih. Ini ini dia berbuah kayak gini. Masih kecil. Nah, kalau dia udah Kayak besar kala paling munting lah. ya kayak Kala munting ini. kalau kita bilang kara munting, Pak. Kala munting ya. ya kalau orang anunya itu Pak, mesisin namanya. Oh. Nah, kan gedenya sejempol ya. Ini ya. Beda itu, Pak. Beda lagi itu. Nah, ini memang di sini disebut kermunting juga, Pak. Tapi ini nggak ada ininya, khasiatnya. Kalau ini kan ada khasiatnya. Buat diare tadi. Ini bunganya ini biasanya kan kalau ada yang mata kena apa itu? Kena apa? Timbil. Enggak, Pak. Apa? Yang di dalam yang hitamnya ini nah. Kan Apa namanya itu ya? Merah itu ya. Bukan. kan bilang orang sini hambuting. Hambuting, ya hambuting yang ada. Nih, kan ada yang putih, Timbilan. ada yang merah ya timbilan Ini kan ada di dalam. warnanya, Pak. Ada yang putih, ada yang Jadi ini ambil 7, Nah, habis itu 5, 3. Oh, yang Harus kecil. ganti, Pak. 3 hari kan. Tapi ngambilnya sore Diapakan itu? sekitar jam 3. Langsung aja diperas, Pak. diperas di mata. Oh, nggak perlu Airnya. direbus atau direndam. Enggak. Gitulah. Iya. Itu kenapa ya kita ya? Itu tuh yang orang operasi Iya. mata itu apa, Pak? Kenapa? Katarak. Katarak, Pak. Katarak. Ya. Ah, ya itu. Bahasa Indonesianya katarak. Kalau kita sini kan orang Dayak apa? Iya. Di luar ya. Iya. Hambuting. Hambuting. Katarak. Hambuting kalau orang Dayak. Kan ada yang putih, Ya. ada yang merah. Berarti obat katarak nih. Iya. Ya, obat katarak. Itu ada namanya kayu kaca pilak. Nah, kaca pilak. Jadi kaca pilak itu kan Enggak, cara pengobatannya gimana itu? Cara pengobatannya dulu. cara pengobatannya ya ini tadi kan Bunganya. ya bunganya ambil 7, 7, habis itu 5, 5. baru 3. Oh, Nah, ini kan Enggak, bentar. Tiga 7 tahap itu berarti. diapakan? 7 itu kan maksudnya Diremas-remas, dilumatkan atau diapakan? di apa itu dipercik lah. Dipercik. Iya, diremas dipercik, kayak gitu. diremas. Diremas, diambil airnya. Ambil airnya langsung ditaruh di ditaruh mata gitu. Ya, Ditetesin, ditetes. ya ditetes di Oh, mata. Oh, ambil airnya, Ya Pak. ambil airnya. Ada airnya, Kak? Enggak, Ada airnya, Kak. ada. Tapi harus tunggal, Pak. Ini Harus tunggal. ganjil. Harus ganjil Gabung ngambilnya. jadi satu lah. Iya. Dikacak-kacak. Kenapa nggak harus ganjil? Hah? Kalau yang dia dapatkan itu memang- airnya saja. Itu memang leluhur dari dulu, Pak. Oh. Kita penyakit ini juga, Pak, nggak sembarangan ambil langsung tebang, Pak. Iya. Kita harus bawa. Sebenarnya kita ini tadi bawa paku sama Dan garam, Pak. sebenarnya kan kalau menurut leluhur orang tua kita waktu dulu itu uyah, habis itu paku kan kita bawa. Untuk apa itu namanya? Untuk Upuk, kalau kita mau upuk. untuk Kalau persyaratannya. persyaratan. Nggak asal ibaratnya coklat untuk tebang. pengaras. Nanti dipraktekkan ya. Ya, Iya, ya, Enggak ada kanaknya nggak apa-apa. Oh, Bapak. Asma, iya asma, Pak. Nah, ini Asma. iya, ini Cara pemakaiannya apa? cara pemakaiannya Bagentung. ya sama seperti yang tadi itu. Cuma ini ambil airnya langsung diminum. Diminum, direbus Ya, dulu. Ya, enggak usah Di blender? direbus. Di blender. Diambil airnya. Oh. Ya, Kalau dulu ditumbuk lah. ditumbuk. Ditumbuk kan Pakai keluar langsung. air. Iya. Jadi airnya keluar. Ini Iya. ini namanya apa? Tagentuk. Tagentu, Pak. Teh gentung. Iya. Tagentu. Teh gentu. Ya, tagentu. Ini namanya teh gentu. Ya. Untuk pengobatan asma. Asma. Caranya itu diambil airnya. Di blender Di dulu, Pak. blender, ambil ambil airnya. daunnya kan langsung di blender. Dicuci dulu. Ya, Ya, dicuci, memang Pak. dicuci. Siapa tahu kalau dicuci khasiatnya hilang nanti. Dicuci air bersih. Setelah itu di blender, Ya. diambil airnya, Disaring, diperas, ya. itu langsung diminum. Iya. Untuk asma. Untuk asma, Pak. Wah, ini lumayan ini. Ini kan ada yang batuk. Itu kan sudah apa itu sudah parah lah. Iya.
yang batuk langsung campur darah. Iya. Ini aja. Bagus itu Pak. Bagus Pak. Makanya Bapak ini sehat Ini terus di mana Pak. tumbuhnya ini? Setelah Ini di hutan. tumbuhnya di hutan aja Pak ya. Soalnya aja. di Hutan aja nih. Iya, di hutan aja. Pak. Ini soalnya Kalau di nggak- pekarangan nggak tumbuh bisa. nih. Enggak, Pekarangan. nanti kalau Cuma di pekarangan itu ya memang ada, cuma ada kelainan. beda Beda. hasilnya. Beda. Sama kayak ini Coba, tadi ya. Kalau sudah coba di pekarangan nantilah beda. bawa ini sama kita kepekarangan. cari yang di sana darat. kan beda. Di darat. Nah, Makanya ambil aja Pak kalau ada. Guys, kita tadi telah sampai di Batu Ampar. Setelah kita eksplorasi, kita tanya kenapa Batu Ampar ini adanya di sini aja. Ada cerita gimana nih Pak? Mau diceritakan? jadi ceritanya dulu gini, kan ada yang paling tertua nenek moyang kita namanya Ungku Surung. Ungku Surung. Iya, Ungku Surung. Ungku Surung. Itu nama gelar atau nama apa itu Pak? Itu memang Surung namanya. Surung. Iya. Surung itu didorong itu maksudnya? Enggak, nama orangnya. Oh, nama orangnya. Nama orangnya. Maknanya didorong, surung. Hah? Surung itu kalau Jawa kan didorong, Iya, surung. ini Itu kan namanya, namanya. nama orangnya, Pak. Nama Oke, oke, orangnya. oke, oke. Jadi sewaktu dulu itu kan memang yang paling utama kalinya Bapak itu yang menepati di Kereng Bangkirai ini. Hmm. Nah, habis itu Oh, kan anu, ini yang mendapat hutan ya, awal. yang mendapatkan hutan ini kan. Jadi tempat Bapak itu bekerja waktu dulu kan di sini di Bukit Tengkiling, habis itu Bukit Batu. Kan ada Bukit Batu yang berapa dari anu tuh 11 kilo. Iya, Nyampe. dekat Kesongan. Itu ada kebun sampai sekarang di Wadak. Banyak itu sampai sekarang. Iya, iya. Kalau di sini waktu dulu itu memang ada kebun juga, kebun Tiwadak. Hmm. Tapi habis kebakaran waktu dulu kan langsung musnah, hilang. Jadi nggak ada sampai sekarang. Ya. Kalau di Tengkiling itu kan masih ada pohon Tiwadak itu. Itu menurut ceritanya itu bapak itu juga yang nanam itu. Nah, makanya dia tinggal pesan, nak atau cucu bilangnya, nanti kalau saya sudah meninggal, lihat buktinya di Bukit Tengkiling ada saya tanam pohon Tiwadak. Kenyataannya ada kan. Nah, di sini waktu dulu habis itu di Bukit Batu sampai sekarang. Cuman orang tua itu dulu ya memang ada kelainan. Soalnya dulu itu kan sebelum nasi ini matang, sayurnya nggak ada, belum matang nasi sudah datang bapak itu bawa sayuran dari sini, buah Tiwadak itu. Buat Tiwadak ya. Iya, jalan kaki aja ke Bukit Tengkiling jalan kaki, ke Bukit Batu jalan kaki, apalagi di sini. Kalau sini Bukit Batu. Enggak, Bukit Batu Ampar, Batu Ampar kiri, Batu Ampar kanan, sebelah sana. Bukit Tengkiling, kan dulu itu dari sini kan kelihatan Bukit Tengkiling. Kalau dari sini. Nah, itu ceritanya dulu itu. Ayo lanjut. Yuk, kita lanjut guys. Kita lanjut guys. Dijamin hari ini tidak Jaganya sampai sia-sia. mana ini datangnya nih? Guys, ternyata jalannya buntu, kita harus cari jalan yang lain. Untuk mendapatkan bajagah ini nampaknya perlu perjuangan. Semangat guys. Kita harus semangat. Lewat sini nggak bisa lah. Harus jalannya. Halo guys, untuk mendapatkan agar bajagah kita harus menelusuri hutan dan seluk belukar
Nggak taunya di Selok Belukar itu banyak ranjau-ranjau untuk mendapatkan binatang, entah itu menjangan atau babi dan sebagainya. Ini ada ranjau, ini bisa kita lihat di sini. Bentar nih, lihat dulu. Ini ada ranjau. Nah, ini ada ranjau. Nah, ini berada di Semak Belukar yang ada di sini. Banyak ranjau-ranjau yang ketika kita tidak memahami akan terjerat. Ini contohnya, kalau kita nanti menginjak di sini, ini akan terjerat. Dan ini bagian dari bukti sejarah bahwa ada satu binatang, nggak tahu ini binatang apa gitu ya. Ini terjerat sampai tulang belulang sini dan tidak diketahui oleh pemasang ranjau itu karena jauhnya di tengah-tengah hutan ini. Oke, kita lanjutkan. Sebentar lagi kita akan masuk hutan sampai ke Bajaka. Oke, terima kasih. Ambil aja Pak. Benar ranjau yang disengaja. Ranjau. Bapak kena ranjau, pasang lagi Pak. Gimana masangnya nih? Kita akan memasuki hutan dan sebelum memasuki ternyata di hutan Bajaka ini dikelilingi oleh selokan-selokan dan airnya hitam semua yang tidak ditemukan di daerah lain ini. Ini kita harus berjuang betul-betul untuk mencapai di hutan Bajaka ini. Oke, kita coba ini hati-hati betul kalau jatuh terkena selokan hitam. Ceng. Wih, kuat ya, kecil-kecil kuat ya. Kuat. Terima kasih ya. Kuat Bu. Pasangnya Bu. Ternyata kecil-kecil ya. Gantian. Kamu mesti yang kecil. Kamu kecebur badanmu besar ya. Bapak ini sudah berpengalaman betul terkait dengan Bajaka yang benar atau yang tidak. Nanti kita akan tanya bagaimana cara mendapatkan Bajaka. Karena Bajaka ini ternyata di sini banyak akar-akar yang kita tidak tahu jenisnya. Akar apa ini, akar apa ini. Mari Pak, tolong diceritakan gimana ya Pak, biar kami tahu Pak. Kita kan dari dulu sampai sekarang yang kita ambil ini ya akar Bajaka yang ini. Kalau yang lainnya itu kan kita nggak pernah, soalnya kita nggak tahu khasiatnya bagaimana. Yang sering itu kan ini. Jadi langsung aja kan kalau di hutan ini kan air nggak ada, apalagi musim kemarau. Langsung kita potong kan, langsung kita angkat ke atas, langsung aja kita ambil airnya. Ya ini bisa. Ini bisa bentar tak? Ini yang untuk mengetahui bahwa ini Bajaka yang ada airnya dan tidak gimana ini Pak? Ini kan juga ada akar juga. Di sampingnya ini apa ini sejenis atau yang lainnya ini Pak? Ini sejenis ini. Sejenis. Ya nah. Cirinya apa ini Pak? Cirinya kulitnya ini kan lemah. Kulitnya lemah. Ya. Oke. Agak merah. Agak merah. Kulitnya lemah, agak merah gitu ya. Merah. Terus ciri lain apa ini Pak? Ciri lain. Kalau ciri lain Daunnya. daunnya. Daunnya gimana daunnya? Cuma tinggi inilah. Mana kita cari daunnya? Soalnya Bajaka ini Pak susah cari daunnya. Susah Pak. cari daunnya soalnya menjelar ke atas. Bukan pohonnya yang ini pohonnya. Daunnya yang Ini mana? pohonnya, daunnya yang Daunnya ke atas.
Itu pohon yang besar, ini bajakah itu adalah akar, jadi Pak. gini ceritanya. Gimana? Kan ini kan memang nggak ada daunnya, cuma ceritanya masih ada. Ini kan langsung disebut langsung dikatakan waktu dulu itu kan orang tua kita Bajaka kelalawit, soalnya ini Bajaka kelalawit. iya ini ada kukunya ini. Ada oh ini yang Iya. yang gini. Yang gini. Oke. Kalau yang mulus kan nggak ada kukunya, ini itu lain. Yang Iya. bajakan itu. Maksudnya Iya, yang kukunya bajakan. itu yang ada melingkar-lingkar ini. Iya, ada yang melingkar ini. Cuma sayang daunnya kita belum. Sebentar. Temukan. Ini yang ini akarnya berarti. Ini akarnya. Kalau Batang, pohonnya yang batang. batangnya. Ya, batangnya. Yang besar ini bukan. Bukan. Oh. Cuman kalau pohonnya ya seperti ini. Jadi kita sebutkan akar. Soalnya seperti akar kan. Padahal itu pohon, bukan Iya, akar. bukan. Oke. Ya, nggak seperti pohon kayu kan. Heeh. Jadi kita sebut akar. Padahal pohon. Padahal pohon. Oke. Ya. Ya, ini biar jelas juga ini karena akar padahal pohon itu ya. Bukan akar tapi pohon. Pohon akar berarti. Lihat ini ya. Ya. Ini adalah akar bajakah yang asli. Iya, ini. Yang sering digunakan oleh masyarakat yang ada di Dayak sini Iya. untuk membuktikan mana yang asli dan yang bukan. Silakan Iya, Bapak, iya, gimana ini Bapak? Ini kan dipotong kalau ngambil airnya. Nah, dipotong. Ya, habis dipotong sini kan. Nah, langsung di sini. Rinci bola. Oh, Ayo Bu, Bu. Nah, Mana airnya? belum. Mungkin keluar air nanti. Ini kan keluar air nanti ini. Nah, Ini dia. itu yang dikinum. Yang asli. Nah, ini yang diminum. Iya. Minum, Pak. Nanti kalau sampai rumah disaring, Pak ya. Ini disaring. Itu soalnya masih kotor. Langsung nggak apa-apa ini, diminum langsung. Nah, langsung dikinum, jangan Pak, direbus. peser Pak langsung di mulut Pak. Dari Mulut mana? bismillah. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Nah, rasanya kan beda dengan Nah. dari coba. Enggak. Penasaran saya juga. Ya, coba. Nah, Kopinya. iya. Nah. Ayo coba. Yang paling berkhasiat itu airnya, Pak. Airnya. Airnya, Bu. Kalau misalnya akarnya kita manfaatkan tetap ada khasiatnya. Tetap Ada. ada. Tapi yang lebih ini kan airnya. Oke. Halo guys, setelah kita lakukan audensi dari narasumber untuk mengambil bajakah ini tidak sembarangan. Ya. Kalau sembarangan udah kita potong, ada airnya memang ada. Tetapi kalau khasiatnya, menurut informasi dari narasumber, perlu etika, perlu tata cara. Yang salah satunya tata caranya itu dengan salah satu membawa media yang dinamakan paku. Iya, sama Paku itu Kita taruh aja, itu Pak, taruh. ditaruh aja atau ditanam ini ya? Enggak, ditaruh aja, Pak. Ditaruh pohon Ya. tanpa Enggak ditanam. pakukan. enggak. Enggak, taruh aja, Pak. Taruh aja. paku sama garam. Garamnya setelah itu garamnya ditaruh mana nih? Taruh sini aja, Pak. Nggak Ditaruh apa-apa, sini taruh. aja. Baru di sini ada nilai spirit yang Ya. nilai spirit yang ingin kita maksudkan untuk obat apa. Nah, dari situlah kita mengakui bahwa kebesaran Sang Maha Pencipta itu bagiannya ada di situ. Ini adalah bagian awal dari doa kita agar apa yang kita ambil ini bermanfaat, bernilai dan dapat memberikan sebuah penyembuhan bagi orang yang memang kita bantu. Saya pikir ini sisi lain yang perlu kita pahami. Ternyata ada etika, ada tata cara untuk mengambil sebuah bajakah yang sesungguhnya dia adalah milik Sang Maha Pencipta, bukan milik kita. Jadi kita tentunya izin. Saya pikir itu, guys. Ya. Oke. Potong-potong aja. Kita bawa aja. Ini bawa. Jangan terlalu banyak-banyak. Baik, guys. Ini bajakah kalalawit sudah kita temukan. Kita akan hunter lagi bajakah akar kuning. Bajakah akar kuning. Saya masih bingung ini, Pak. Bajakah katanya akar. Kalalawit
Berapa 2 buting? Itu kelalawit itu apa? Akar juga? Ya ini kan Namanya. Iya, namanya. Oh, oke ya. Kelalawit. Sekarang jadi kelalawit. Kelalawit namanya. yang seperti ini. Iya. Yang ketika kita Iya. pacok gitu, Yang akar airnya itu- bisa langsung kita Iya. minum. Yang akar Ini itu kan kelalawitnya. cuman yang di tanah itu. Ini anggap kita batang. Batang. Ya, batang kelalawit. Batang dan akar ini ternyata Pak. Akar Kita kan di tanah. cek itu ternyata Ya. bisa jadi akar, bisa jadi batang gitu. Iya, batang bisa jadi akar juga. Batang jadi akar Iya. ya. Oke, tak ada rotan akar Nggak ada. berganti. Ternyata begitu. Oke Iya. guys, kita lanjut mencari bajaka Akar kuning. akar kuning. Ini salah satu contoh bajaka akar kuning. Ya, akar kuning. Nah, kita explore ya untuk Bapak narasumber kita yang akan memberikan penjelasan. Namun demikian perlu saya tunjukkan ini ya, silakan dilihat. Ya, Ini ini bajaka akar akar kuning. Nah, dari akar terus ke sini terus Ya, terus ini merambat kemana saja yang dia suka, bebas. sama seperti kelalawit Nah, juga. sama dengan kelalawit tadi. Ya. Tetapi kita ekspor ya, kita ketahui sejauh mana sih manfaatnya dan bagaimana caranya. Monggo Bapak, silakan. Buat pengobatan apa? Ini kalau kita untuk obat, ini kan kalau yang sakit pinggang. Kalau yang sakit pinggang itu kita ngambilnya diukur gini. Pinggang. Harus ada ini juga. Jadi habis itu kan dibersihin, langsung direndam aja ini, nggak usah direbus. Direndam, airnya kita kinum. Nah, itu kegunaannya. Untuk sakit pinggang aja. Ya, Buat hepatitis bisa Nah. juga Pak. Ya. Apa? apa- Penyakit kuning bilang ya, penyakit kuning. kalau penyakit kuning itu kan badan kan agak kuning, mata, habis itu kepala sakit kan, perut ini gembung, panas. Kayak Nah. kena bebisak lah. Ya, bawisa. Bawisa. Jadi kena wisa dengan Ya, kita. wisa ini kan, itu ya. Bisa tuh kayak Bisa, racun. Racun, kena racun. Jadi biasanya ini Caranya direndam. gimana caranya? Jadi ini kan dibersihin, direndam sama Diminum. diminum. Nggak perlu diukur lagi. Nggak usah. Ya, itu buat yang Berarti khusus untuk sakit pinggang, Ya, untuk sama. mengambilnya diukur begini, Ya, diukur dulu. ya. Berarti yang akan ambil itu mengukur pinggangnya dulu nih. Iya. Ukur gini. Cuman ini kan kalau sepamanya bapak kan Ah, untuk sakit mengobati pinggang. sakit pinggang. Hmm. Ini kan bapak sendiri aja yang ngambilnya. Yang lainnya nggak Harus boleh sendiri, minumnya. Harus sendiri. Ya, Harus harus datang sendiri. sendiri. Sakit Iya. kan nggak bisa ke hutan. Hah? Sakit kan nggak bisa ke hutan. Cuman ini kan diukur dulu pakai Oh, diukur. ya Ah. pakai apa kah? Pakai tali, pakai apa kan? Jadi ukur pakai tali bisa juga. berarti saya itu sepinggang Bapak Berarti biar pinggang bisa Bapak. disuruh orang Pak. Bisa minta tolong orang lain Ya, ya. enggak, Nggak ambil bisa, sendiri bisa. berarti kan? Iya. Nah, karena sakit sudah ke pinggang. Nggak bisa jalan di Nggak hutan. bisa jalan. Iya. Berarti perlu diukur. jadi diukur pinggangnya, minta tolong orang. Ya, baik guys, ini Itu kan dua bajaka kan. akar kuning. Akar Ya, kuning. ini salah satu. Nah, bukti-buktinya ini apa untuk mengetahui Nah, bukti-buktinya kan kulitnya agak kuning. Hmm. Dalamnya kuning, kulitnya pun kuning. Nah, semuanya kuning Iya. gitu ya. Berarti itu asli Dan akar lagi khasiatnya di dalamnya ini kan pahit. 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 Beda dengan bajaka Be- kelelewet tadi ya. Beda. Ini kan coba aja dirasakan. Nah, Nah, coba lihat satu Pak. Rasanya pahit, Pak. Pahit. Kayak Coba Putra lihat, Wali. Pak. Aduh enggak. Kalau yang pahit saya enggak. Coba lihat Pak, kita ambil Pak. pahit. Ternyata bajaka ini bajaka kelalawit. Ya. Yang ada tandanya ini, simbolnya ini kelalawit. Ya. Terus daunnya ini bisa difungsikan, Ya. tapi ini menjadi tantangan buat para saintis untuk menelitinya karena menurut informasi dari narasumber, daun ini bisa digunakan untuk penyembuhan apa ini? Apa tadi? Kanker payudara. Kanker payudara, dan sekaligus untuk bisa difungsikan bagi anak-anak yang masih kecil, Iya. tetapi melalui ibunya diminum dulu. Terus untuk apa wajah ya? Wajah bisa. Wajah gitu ya, untuk masker. Wah, ini tantangan buat kita semua ini. Makanya orang sayang. Sayangnya ini kayu apa tadi Berarti itu ini kayu kelanis kita itu yang jaga nggak ketemu kelestarikan kita. hutan ini Iya. ya, agar bisa tumbuh berkembang karena
meskipun tumbuh di tempat lain, fungsinya mungkin berbeda. Berbeda. Karena hutan ini dikelilingi oleh paret-paret dengan air yang hitam. Nah, kita nggak tahu ini, karena ini ya kelebihannya orang-orang Kalimantan. Iya. Ya, sebagai kekayaan yang diberikan oleh Sang Pencipta kita. Iya. Kita sudah sering mengatakan tanah gambut. Sesungguhnya itu seperti apa sih? Iya. Ayo kita lihat ini, Bapak ini menguji. Silakan. Goyang-goyang, Pak. Nah, Ini goyang-goyang, Pak. kan kita injak kan goyang-goyang. Ini yang namanya tanah gambut. Kan akar semua ini di dalam di bawahnya. Nah banyak akar, kalau bermacam-macam akar, cuma kita nggak tahu juga khasiatnya bagaimana. Makanya airnya hitam. Mungkin dari akar-akar ini, akar bermacam-macam akar, hampir 40 macam akar lah. Cuma nama-namanya kita nggak tahu. Cuma yang kita tahu kan cuma ini aja. Rambutnya sudah kering, cepat terbang dari bawahnya. Akarnya Ini kan akar apa-apa ini nggak tahu juga kita kan sampai ke bawah. Ini akar gambut. Beda dengan gambut yang ada di rawa-rawa ini. Iya, beda. Ini gambut yang berada di hutan. Di hutan. Gambut Ternyata di hutan. gambutnya ini dari akar ke akar menyatu Iya. dan ditumbuhi oleh lumut-lumut dan sebagai menjadi tanah dan menjadi humus dan menjadi pupuk bagi hutan yang ada di sekitar kita ini. Kan contohnya hutannya. Nah, sehingga hutannya tumbuh dengan Segar. suburnya Iya. karena saling bertalian akarnya, Iya. saling menyatu, saling menyatu, menguatkan, iya. akhirnya menjadi hutan yang bagus, luar biasa, menghasilkan manfaat yang perlu kita eksplorasi terus, kita gali terus sehingga bermanfaat bagi kita semua. Oke? Makasih. Dari hutan di pinggiran kota Palangkaraya, setelah bereksplorasi mencari berbagai macam akar bajakah, dari akar bajakah kalalawe, akar bajakah akar kuning, satu lagi yang belum sempat kita dapatkan karena sulitnya kita mencari, yaitu akar bajakah apa namanya Bapak tadi? Kelamis. Ya, akar bajakah kelamis memang agak sulit dicari di tengah hutan yang sudah kita lewati tadi. Ya, karena kebanyakan akar bajakah kelamis itu bisa digunakan untuk produk kecantikan. Iya, bagaimana Bapak kesan-kesannya setelah hutan tadi? Ternyata tidak hanya akarnya saja. Ini ada daunnya yang bisa difungsikan. Ini daun akar bajakah kalalawis. Dapat berfungsi untuk apa Ibu tadi? Untuk apa ini? Itu Bedak untuk dingin. apa? Bedak dingin. Bedak dingin, untuk pengobatan Yang udah kanker payudara. yang memasuki stadium 2, 3 Yang dan 4. untuk stadium 2. 2, 3 dan 4. Nah, ini luar biasa, dan ini juga ada Sudah tanaman yang sempat saya ambil yang akan saya coba ditanam. Ini untuk menghambat kehamilan atau memberhentikan kehamilan. Iya. Nah, ini Iya. mungkin nggak perlu KB lagi bagaimana ini. Apa namanya itu rasanya tadi dulu? Lupa dulu. Yang ini kan? Iya, tuh.
Yang kecil-kecil apa? Kalau kata orang sini pekat laki. Pekat laki. Pekat laki. Jadi lakinya dipekat supaya tidak beranak lagi. Pekat laki. Ini yang belum diteliti. Kalau ini sudah ditemukan menjadi sebuah obat yang luar biasa, nggak perlu KB ini rasanya. Apa namanya? Ini kan kalau orang tua dulu yang sering kita lihat kan, ini kan ada buahnya. Kalau yang masih muda kan hijau. Kalau yang sudah tua itu agak pink, warna pink. Itu kalau dua butir dimakan oleh suaminya kan, mungkin 2 tahun itu nggak bisa hamil. Ini berarti untuk suaminya? Iya. Suami istri untuk boleh. Suami istri boleh. Cuma yang sering itu untuk suaminya. Kalau 4 kan 4 butir, mungkin 4 tahun juga baru bisa hamil. Ya. Sesuai yang diminum. Ya makanya yang 7 biji dia tidak akan bisa hamil. Bahaya juga ini kalau suami nggak bisa menghamili. Namanya pekat laki ya. Pekat laki. Pekat laki. Pekat lelaki. Jadi lelakinya dipekat, nggak bisa berbuah. Baik guys, ini kami sudah selesai dari kunjungan eksplorasi untuk mendapatkan pembelajaran terkait dengan bajakah. Ternyata bajakah sekali lagi itu akar dan batang dan akar itu adalah bajakah. Karena bisa berfungsi sebagai batang, juga bisa berfungsi sebagai akar. Ini yang mungkin baru buat kita. Akar bajakah itu batang bajakah atau akar bajakah itu sendiri. Oke. Ini kita dapat pemahaman baru juga terkait dengan daunnya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih nih kepada Pak siapa nih? Pak Nasri, Ibu Mei, Ibu Nurela, dan ini tim dari Balai yang sengaja untuk mengeksplorasi untuk memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia terkait dengan akar bajakah. Kami hanya memberikan dari sisi edukasinya, yaitu edukasi tentang pendidikan informal di pusaran akar bajakah. Untuk jelasnya, detailnya, terkait khasiatnya, ini silahkan kami undang para saintis untuk menelitinya. Karena kami tidak akan mendapatkan sebuah keilmuan secara ilmiah, tetapi kami mendapatkan pembelajaran secara informal yang terjadi di Palangkaraya ini, khususnya di hutan hutan apa? Batu ampar ya. Ternyata ada batu ampar kanan dan ada batu ampar kiri. Dan semuanya punya khas. Akan lebih lengkap memang ada kanan dan kiri. Kita masih berada di batu ampar kiri. Nah, masih dari kiri kita berangkatnya. Mudah-mudahan nanti bisa dari kanan juga. Yang ada di sungainya namanya Sungai Air Hitam Sabangau. Ya, ini di belakang kita ini ada sungai. Ini namanya Air Hitam Sabangau. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat atas pendampingan dari kami, mendampingi kami maksudnya. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi menjadi sebuah media pembelajaran. Nanti bisa kita lihat kalau memang ada program-program ke sana yang memungkinkan untuk memberikan pencerahan pada masyarakat, kita lakukan untuk pembelajarannya. Jadi, terima kasih. Halo, siap. Kita mau masuk sungai melalui kelotok yang ada di depan ini. Kembali ke Palangkaraya, ke base camp. Ini